Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Cianus Aryadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek Big Data yang berjudul Clustering Daerah di Jawa Barat berdasarkan indikator sosial ekonomi menggunakan K-means clustering. Pembangunan yang merata adalah tujuan utama pemerintah, namun ketimpangan sosial ekonomi masih terlihat di Jawa Barat, ditandai oleh perbedaan tingkat kemiskinan, IPM, pengangguran, dan rata-rata lama sekolah. Data statistik yang melimpah dari BPS menuntut pendekatan analisis yang efisien. K-means clustering hadir sebagai solusi data mining untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan indikator, mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kabupaten atau kota di Jawa Barat, mengidentifikasi karakteristik klaster, dan memvisualisasikan hasilnya untuk memahami ketimpangan. Landasan teorinya ada data mining, clustering, dan algoritma K-means. Indikator sosial ekonomi. 4 indikator utama dari BPS digunakan sebagai fitur numerik untuk clustering, memberikan gambaran menyeluruh kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Yang pertama ada tingkat kemiskinan. Presentase penduduk di bawah garis kemiskinan mencerminkan akses terhadap kebutuhan dasar. Yang kedua ada tingkat pengangguran terbuka, presentase angkatan kerja yang mencari pekerjaan namun belum memperolehnya. Yang ketiga ada indeks pembangunan manusia atau IPM, ukuran komposit harapan hidup, lama sekolah, dan pendapatan per kapita mengukur kualitas hidup. Dan yang terakhir ada rata-rata lama sekolah per tahun. Jumlah tahun rata-rata penduduk usia 25 ke atas mengenyam pendidikan formal, mencerminkan pencapaian pendidik. Metodologi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, eksploratif dengan unsupervised learning, menganalisis data sosial ekonomi kabupaten atau kota menggunakan K-means clustering. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pre-processing data, yang ketiga ada penerapan algoritma K-means, yang keempat ada visualisasi hasil clustering, dan yang terakhir ada analisis dan interpretasi. Hasil clustering dan visualisasi, analisis 27 kota atau kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2024 menggunakan IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah menghasilkan 3 klaster melalui K-means clustering. Yang pertama ada klaster 0, IPM rendah, sedang, kemiskinan sedang sampai tinggi, lama-lama sekolah di bawah rata-rata. Yang kedua ada klaster 1, IPM sangat tinggi, kemiskinan sangat rendah, lama sekolah di atas 10 tahun. Yang ketiga ada IPM sedang sampai yang ketiga ada klaster 2, IPM sedang sampai tinggi, kemiskinan rendah, lama sekolah mendekati 9 tahun. Klaster ini menunjukkan segmentasi pembangunan yang kontras antara daerah urban dan rural atau berkembang. Visualisasi menggunakan scatter plot IPM versus tingkat kemiskinan memperjelas hasil pengelompokan. Klaster 1 terpisah menunjukkan wilayah kesejahteraan tinggi, sementara klaster 0 menyebar di sisi IPM rendah dan kemiskinan tinggi. Ini ada gambarnya. Nah, interpretasi klaster dan pembahasan. Klaster 0 wilayah berkembang atau tertinggal relatif. Ada daerah Cianjur, Majalengka, Subang, Kuningan, dan lain-lain. Klaster pertama ada wilayah maju. Daerahnya ada Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor. Klaster kedua adalah wilayah transisi. Daerahnya ada Bandung, Garut, Karawang, dan Kota Tasikmalaya. Hasil clustering membuktikan K-means efektif mengelompokkan wilayah menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah yang terarah. Visualisasi dan interpretasi
interpretasi membantu memahami ketimpangan sosial ekonomi secara konkret, membuka ruang analitik big data di sektor publik. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengelompokkan 27 kota atau kabupaten di Jawa Barat menjadi 3 klaster utama berdasarkan IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah tahun 2024. Klaster 0 adalah wilayah berkembang atau tertinggal relatif, IPM rendah sampai menengah, kemiskinan tinggi, lama sekolah di bawah 9 tahun. Contoh daerahnya ada Cianjur, Majalengka. Menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. Klaster 1 adalah wilayah perkotaan dan maju. IPM sangat tinggi, kemiskinan sangat rendah, lama sekolah di atas 10 tahun. Contoh daerahnya ada Kota Bandung dan Kota Bekasi. Pusat ekonomi dan pendidikan, tantangan pada pengangguran perkotaan. Yang ketiga ada klaster 2, wilayah transisi menuju maju. IPM cukup tinggi, kemiskinan rendah sampai sedang, lama sekolah mendekati 9 tahun. Contoh daerahnya ada Karawang dan Bandung. Potensi besar untuk tumbuh menjadi wilayah maju. Jadi, visualisasi scatter plot memperjelas keterkelompokan wilayah. Algoritma K-means clustering sangat efektif untuk segmentasi wilayah sosial ekonomi. Informasinya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, dan program intervensi sosial atau pendidikan. Pendekatan ini relevan dalam Big Data Analytics, dapat diperluas untuk seluruh Indonesia atau sistem pengambilan keputusan real time. Sekian dari saya, terima kasih.